Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak, saya Selly Revianti dari Madrasah Sanawiyah Al-Akhiriyah. Saat ini saya sedang mengikuti diklat PPG di Universitas Negeri Makassar tahun 2022 kategori 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu. Saat ini saya ingin meminta waktu untuk wawancara dengan Pak Gun sebagai pakar di bidang pendidikan, khususnya mata pelajaran IPA. Sebelumnya saya bacakan dulu profil dari Pak Gun. Mohon share screen, Pak. Mohon izin share screen. Silakan. Baik, saya bacakan daftar riwayat hidup, data pribadi, nama Gunario Setio Nugroho, dengan NIP 197702132009 121001, satuan kerja di MTS Negeri 17 Jakarta Timur, alamat Jalan Raya Ciracas, RT 1 RW 2 nomor 68, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, kode pos 13740, nomor telepon 085588131532, dengan emailnya gunario@madrasah.id. Jenis kelamin laki-laki, tanggal kelahiran 13 Februari 1977, status marital merit, warga negara Indonesia, agama Islam. Berikut riwayat pendidikan dan pelatihannya. Educational and Professional Qualification, jenjang pendidikan S1 Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Yogyakarta, periode 2019 di UPI Bandung, jurusan PPG IPA. Pengalaman kerja, yang pertama pengajar bidang studi fisika di Lembaga Bimbingan Belajar Primagama Buaran Ganesha Operasional Ganesha Operation dari Juli 2004 sampai dengan sekarang. Kemudian guru IPA di MTSN 17 Jakarta Timur bulan Juni 2010 sampai sekarang. Penulis soal nasional tahun 2017 sampai 2019. Penulis modul PKB Kementerian Agama pada tahun 2020. Instruktur Nasional PKB Kementerian Agama 2021 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, pengurus organisasi profesi MGMP IPA MTS DKI Jakarta 2016 sampai dengan sekarang. Ketua Senat Mahasiswa FPM IPA IKIP Negeri Yogyakarta 1997 sampai 1998. Demikian kurikulum vitae dari Pak Gun. Berikut saya akan ajukan beberapa pertanyaan, Pak, mengenai penyebab masalah, Pak. Karena saya butuh eksplorasi penyebab masalah dari masalah yang saya temukan di sekolah saya. Yang pertama, Pak, dalam hal pedagogik. Di sekolah saya itu, kalau dilihat ya, Pak, itu untuk hasil belajarnya itu masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA, khususnya di pewarisan sifat. Saya ambil materi tentang pewarisan sifat itu ada di kelas 9 KD 3.3. Kira-kira apa ya, Pak, yang menyebabkan anak-anak itu menghasilkan nilai belajarnya itu dia rendah gitu, Pak? Menurut pendapat Bapak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan, Bu Selly. Langsung aja ya ke pokok permasalahannya ya. Permasalahan ya. Rendahnya hasil belajar, khususnya pokok bahasan pewarisan sifat. Ini berarti dilihat dari produknya ya Bu ya, hasil belajarnya kan gitu ya. Iya. Maka mungkin kita dari guru gitu, yang harus merubah proses pengukuran ya dari hasil belajar pewarisan sifatnya ini. Jadi biasanya pewarisan sifat ini diajarkan, kemudian dimulai dari
yang satu sifat itu ya, gitu. Apa istilahnya namanya kalau satu sifat Bu? Gitu. Monohibrid. Monohibrid ya. Kemudian dihibrid, kemudian baru variasinya kan gitu. Maka ada baiknya saya pernah nyoba itu ya. Yang monohibrid saya selesaikan, kemudian saya ambil nilai tuntas. Karena lebih mudah ya, cuman satu beda Dua. sifat kan gitu kan. Kemudian yang dihibrid 2 beda sifat, terus kemudian nggak perlu dimasukkan variasinya, misalnya keturunan 1 disilangkan dengan keturunan 2 nanti dulu yang bagian itu. Gitu. Yang penting dasarnya dulu, 2 beda sifat disilangkan, kemudian dilakukan pengukuran, dapat, nah itu sudah dapat 2. Nah bagian kombinasinya itu kita lakukan dalam proses pengayaan saja. Jadi tidak, memang agak kita turunkan ya kemudian ya, tapi kan ini terkait dengan apa namanya, indikator kompetensi yang mau kita capai, gitu. Kalau memang kemampuan peserta didiknya tidak bisa sampai ke situ ya kita cukup sampai situ saja, sehingga KD minimalnya bisa tercapai dulu. Gitu. Memang kan di masa sekarang ini kan, apalagi setelah terbentuk kurikulum merdeka ini, kita Bapak Ibu guru dibebaskan, bukan menurunkan ya, di awal mendiagnosis dulu, dari diagnosis baru di akhir kita tentukan kira-kira sampai mana batas level maksimum yang bisa dicapai. Itu biasanya yang saya lakukan untuk model penjelasannya. Apa alurnya. Nah, dalam melaksanakan alurnya itu bisa digunakan berbagai macam media, terutama lembar kerja ya Mbak Celia gitu. Iya. Lakukan lembar kerja pertama, saya kalau pewarisan sifat itu bisa mengeluarkan 3 sampai 4 kali lembar kerja gitu. Yang pertama mereka cukup menuliskan huruf-hurufnya, kemudian yang kedua agak dikosongin semua, yang ketiga cuma soalnya aja, itu begitu gitu. Jadi alurnya kayak dibimbing tapi dilepas pelan-pelan begitu. Karena menentukan Kira-kira penyebabnya Pak, penyebabnya anak-anak itu mungkin dari segi materi kali ya Pak ya, dari karakteristik materinya memang agak sulit ya Pak? ya mengenali apa namanya, dominan sama resesif dengan menuliskan hurufnya saja kadang kan mereka masih kebalik ya Bu ya kan gitu kan. Atau menuliskan alelnya untuk tiap sifatnya itu juga masih suka bingung kan gitu kan gitu. Ya itu dulu aja makanya diberi contoh-contoh awal mungkin kan gitu kan. Dan dimulai dari siswa saja dulu kan gitu. Jangan dari kita menjelaskannya. Memang untuk melihat rendahnya itu kan harus dilihat prosesnya dulu. Gitu. Kalau penyebabnya kita nggak bisa menyatakan input siswanya begini, input itu nggak tepat. Gitu. Oh Karena gitu ya memang Pak? nggak bisa kita menyalahkan input untuk menyatakan hasilnya rendah karena inputnya kurang baik. Itu tidak demikian dalam proses pendidikan. Tapi dari input yang kita ada, yang kita punya ya, kita harus berikan treatment, perlakuan sampai batas maksimal yang bisa dia capai. Atau minimal kalaupun nggak bisa batas maksimal, sampai batas waktu yang kita punya gitu. Karena kan ada Berarti, batasan waktunya. kita nggak bisa nyebut input, siswa yang rendah ya, Pak, ya, yang menyebabkan hasil belajarnya rendah, tapi mungkin dari proses KBM-nya ya, Pak, berarti ya? Iya, iya betul. Ya, entah itu Jangan-jangan. dia metodenya kurang variatif gitu ya, Pak, ya? Iya. Bisa digunakan spidol warna misalnya. Kalau emang apa namanya, kancing-kancing Mendelnya belum ada ya pakai tabel warna juga udah boleh cukup bagus itu. Saya Iya, baik. biasanya pakai warna-warna spidol warna begitu untuk membedakan. Mmm, biar lebih paham ya anak-anak. Iya, iya, iya. Jadi kalau yang misalnya
batang tinggi dan rendah kan gitu. Maka huruf T-nya saya kasih spidol merah, lainnya hitam, rendahnya juga saya kasih hitam, sehingga mereka dapat tinggi itu T besar, rendah itu T kecil. Itu kecil. contohnya begitu. Hmm. Jadi karena kan ya itu menentukan hurufnya T besar, R kecil kan biasanya mereka juga begitu. Itu yang sering saya Iya. temukan kan di Beda situ. huruf ya Pak. Iya begitu. Iya. Itu yang Kemudian pertama. kemudian selanjutnya Pak, ini tentang yang literasi sama numerasi. Ini saya melihat di sekolah-sekolah juga kan, apa ya, literasi ya khusus sekolah saya Pak, literasi dan numerasinya itu masih terlihat rendah Pak. Ini kalau misalnya dikasih soal nih yang agak-agak panjang gitu ya, apa, bacaannya atau ada bentuk grafik, itu pasti anak-anak pada pusing jawabnya dan ujung-ujungnya ngejawabnya ngasal gitu. Itu kira-kira apa tuh Pak penyebabnya Pak? Iya, emang literasi ini termasuk barang baru ya, Mbak, ya, di apa namanya, di pembelajaran kita. Makanya, eee, beberapa 2, 3 tahun terakhir ini saya selalu menekankan pada Bapak Ibu guru, setiap kita memberikan latihan soal, ya, yang dalam bentuk kognitif, itu sisipkan saja 2, 3 soal literasi. Nggak perlu diukur anunya, scoring-nya, nggak usah diukur, berikan saja. Tapi nanti kita punya diagnostik tersendiri, gitu. Itu sehingga siswa terbiasa. Nanti kemudian jadi misalnya gini, kita punya ulangan 10 soal, kasih jadi 12 soal, yang 10 dijadikan nilai evaluasi, Mhm. yang 2 ini adalah tipe soal literasi yang kita diagnostik sendiri, gitu. Jangan dijadikan bagian dari penilaian, gitu. Ini tujuannya banyak. Yang pertama, bisa melatih mereka mengerjakan tipe soal AKM, kan gitu. Mhm. Kemudian yang kedua, ya tadi, melatih kemampuan literasi, tanpa mempengaruhi, pencapaian kognitif, pencapaian kemampuan akademis mereka, tapi lebih pada pencapaian kemampuan mereka membaca, gitu. Kemampuan mereka melakukan analisis, gitu. Itu perlu kita lakukan, buat 2 3 soal, atau lakukan sesi tersendiri untuk literasi itu. Sekali lagi, eee, tipe soal literasi ini tidak harus dimasukkan ke dalam ranah kognitif, dalam Mmm. evaluasi pengetahuan. Karena nanti rancu sama tipe soal HOTS, Mbak. Oh Iya iya. kan, nanti Iya iya Pak. kan akan bingung kan ya. HOTS, ada soal HOTS, ada soal literasi kan gitu. Karena memang anunya, pesannya begitu. Tipe Mmm. soal AKM atau literasi tidak harus, boleh kalau kemampuan siswanya sudah bagus, sudah meningkat dimasukkan Iya. nggak apa-apa. Tapi tidak harus dimasukkan ke dalam, soal evaluasi. Tapi perlu diberikan. Maka lakukan diagnostik tersendiri untuk kemampuan peserta didik melakukan literasi ini. Jadi jangan masukin nilai rapot maksudnya intinya gitulah, tapi kita tetap harus memberikan pola-pola soal literasi kepada mereka. Begitu, Bu Iya. Seli. Ini kan, saya sering ketemu sama apa, sering ada penemuan ya Pak, guru-guru tuh Mhm. bisa jadi anak-anak itu nggak mampu menjawab soal-soal literasi atau numerasi itu karena gurunya sendiri yang nggak pernah ngasih soal tersebut gitu, Pak. Ya itu dia maksud saya. Lakukan saja, ya kalau perlu dilakukan di sesi tersendiri. Bikin kalau di buku siswa K13 itu kan sebenarnya kan banyak itu bacaannya, Bu, Iya. ya kan? Mhm. Ambil saja 2 paragraf. Itu seminar terakhir saya itu kalau nggak salah itu saya memberikan salah satu contoh itu tentang panjang gelombang itu. Ambil 2 paragraf, kemudian ambil data dari di dalam paragraf tersebut untuk dijadikan tipe soal. Sehingga kan mereka harus mencari datanya di dalam bacaan itu kan gitu. Itu yang model bacaan. Kalau grafik memang saya belum sempat mencontohkan
belum pertemuan lagi. Ini mudah-mudahan semester ini bisa pertemuan lagi gitu. Memang Bapak Ibu guru juga harus berlatih menyusun tipe soal literasi Iya, dari taraf yang standar sampai yang expert lah advance, kira-kira begitu. advance, expert. Iya, Iya memang begitu. kadang ya di sekolah saya juga rata-rata itu masih memberikan soal yang tipe-tipe loads gitu, Pak. Jadi masih Iya. definisi, pengertian macam-macam kayak gitu menyebutkan. Jadi itu anak tidak terlatih gitu untuk berpikir lebih dalam lagi. Iya Apalagi kan karena masuk ke khawatir rapat. kalau dikasih yang literasi nanti Hmm, nilainya jadi jeblok kan gitu kan Bu ya. Kan gitu. iya. Makanya tadi tipe soal literasinya itu jangan di-scoring gitu loh Bu. Tapi Hmm, tetap kita berikan iya, gitu. oh itu. Sehingga tidak mempengaruhi nilai rapot tapi tetap kita punya data oh kemampuan literasi mereka sampai di atas ini, sampai Hmm. sini. Itu begitu. Itu salah satu strateginya demikian. Di Bapak pernah itu Pak melakukan pembinaan ke guru-guru Pak untuk meningkatkan literasi guru-gurunya dulu Pak, baru nanti kan ke Iya, anak-anaknya. betul betul betul. Saya sudah 2 kali ya, Bu, ya. Mhm. Cuman memang kan karena posisi saya bukan kurikulum ya. Jadi saya memberikan pola ini dan sebenarnya semua bahannya sudah ada di sekitar kita. Tinggal Mmm, kita meng-create-nya gitu ya. Ya, tapi ya baru dalam taraf memberikan begitu. Kemudian saya menyarankan, tapi kemarin menjelang PTM, mau PTM 100% ini agak surut lagi. Nah ini menjelang tahun ajaran ini saya sudah tegaskan lagi. Mari Bapak Ibu setiap Jumat, kita kan kalau selesai KBM kan Jumat ya. Terus sholat Jumat anak-anak pulang. iya. Sementara kita masih punya waktu tuh dari setelah Mmm, sholat Jumat sampai jam setengah 4 sore. Nah itu bisa kita lakukan berbagai hal itu 2 jam itu di iya. ruang guru, ya kan? Ya Sharing-sharing lah ya belajar Pak ya, apa saja, diskusi ya. macam-macam apa saja Mhm. kita lakukan, termasuk diantaranya demikian. Mmm. Saya Cuma lagi di menegaskan itu Bu, cuma di coba KKM yuk 1 belum jalan nih Pak, KKM oh 1 gitu. saya belum tahu malah ketua MGMP-nya siapa ini yang KKM 1. Jakarta Selatan ya Bu ya berarti ya? Iya, heeh, Antasan 1. Ada 2 sebenarnya di sana, ada Bu Ayu yang Jakarta Selatan secara keseluruhan, terus KKM 19 yang saya tahu itu Bu Lisa Odah itu, gitu. Oh, Pulis. Heeh, Oh, Pulis saya coba kenal. ya Mhm. coba kalau emang di sekitar Ibu belum ada ya ikut yang ada aja dulu, gitu. Mmm. Saya sendiri juga lagi berencana melakukan touring ini. Jadi pokoknya ya samperin aja kan gitu aja. Kalau nggak Iya, bisa ya lewat Zoom, pokoknya seminggu sekali kita coba gitu. mhm. Mengenai numerasi Pak, kalau pewarisan sifat itu kan ada soal hitung-hitungannya Pak ya, Iya betul betul pembagian. betul. Nah, itu Heeh. anak-anak kadang masih agak sulit tuh Pak, Prosentase ya kan gitu ya. menghitung Mhm. persentase, menghitung perbandingan itu. Iya 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 Nah, iya. itu kira-kira apa ya Pak penyebabnya Pak? Kemungkinan Ya penyebabnya? memang ya, kalau sudah bicara berhitung memang agak ribet ya Bu ya. Iya, Eh, apalagi kalau udah pembagian, aduh anak-anak iya 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 iya. Harus di ya akhirnya banyak drill soal dan mhm. menggunakan bahasa pola yang agak itu Bu, coba deh saya bisa nggak ini saya, pakai whiteboard-nya. Coba ya Bu ya Boleh saya mau nanti pakai Pak, nggak whiteboard. apa-apa Pak. Hmm, coba ya, saya coba ya, saya sekalian nyoba whiteboard-nya Zoom nih saya belum pernah nyoba. Ah, udah muncul. Heeh, misalnya ya, kita punya perbandingan saja ya, apa namanya, tinggi, oh ini kegedean, hapus dulu. Misalnya tinggi ini berbanding rendah misalnya. Nggak boleh cepat-cepat berarti kalau di whiteboard-nya Zoom. Harus pelan-pelan nulisnya.
Nah, misalnya di sini 1 berbanding 3 kan gitu ya Bu ya. Iya. Saya biasanya saya tuliskan rumusannya. Gitu. Yang ditanya taruh di atas nak. Kemudian ini yang diketahui. Dalam hal ini yang angka perbandingannya. Gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan perbandingan yang ditanya. Gitu. Sama perbandingan yang diketahui. Nah, dikali jumlah yang diketahui. Gitu. Nah, itu saya biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Misalnya mereka punya keturunan F2-nya sama dengan 24 gitu ya, 24 tanaman misalnya. Ya sudah, dari 24 tanaman ini mana yang kalau mau tahu yang tinggi, ya, sambil kita sebutkan aja. Berapa angka perbandingan tinggi? 1 Pak, taruh di mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Di bawahnya apa? Nah, lihat yang diketahui adalah jumlah keseluruhan. Maka jumlahkan seluruh perbandingannya ini. 1 ditambah 3 dikali 24 itu. Saya biasanya pakai ini. Ini yang penting polanya ini. Sehingga lakukan ini secara berulang-ulang. Ya, bisa ada yang nyangkut 10 orang aja, 1/3 dari jumlah kelas. Itu sudah lumayan. Nanti mereka akan saling menularkan. Sekarang kalau yang sudah tahu, silakan beritahukan kepada yang lain gitu. Atau dibuat kelompok gitu. Sekarang modelnya kolaborasi Bu. Tidak harus, kalau ada yang nggak bisa tidak harus kita. Kalau Ibu sudah dapat beberapa orang yang bisa, pilih orang-orang itu, buatkan mereka kelompok-kelompok, kemudian berikan pekerjaan. Itu memudahkan kita Bu. Karena dan mereka biasanya kalau diajarkan sama temannya, dapat itu. Gitu. Lebih kenal ya Pak. Ya gitu. Kalau sama guru kadang malu. Nah gitu Bu, mereka bisa tanya kan gitu. Ini biasanya begini. 6 berarti jawabannya ya. Gitu. Itu saya pakainya begitu. Nah itu tadi, dapat beberapa orang, langsung buatkan kelompok. Gitu. Waktu di awal kita melakukan identifikasi demikian. Tutor sebaya dan memudahkan kita Bu. Itu contohnya. Ya Pak, nanti saya coba terapin di kelas. Ya memang perlu pembiasaan sih Bu gitu. Tapi kok bisa, insya Allah bisa gitu. Nanti kalau sudah terbiasa. Saya juga baru berapa? Ya menjelang PTM, selama PTM 100% dari bulan Januari ini aja saya mulai mencoba. Saya cobain aja semuanya. Pokoknya kita sebagai guru bukan mau ini ya. Nilai itu kan penilaian acuan norma dan patokan. Gak usah pakai patokan, pakai norma saja. Nanti bisa bisa di kasarannya kalau guru bilang dikatrol lah kan gitu ya. Iya. Tapi kita sebagai guru harus juga bisa melakukan pembelajaran buat diri kita sendiri. Kalau saya pakai ini, oh ternyata yang menarik seperti ini. Kalau saya pakai ini, pakai media ini ternyata begini. Jadi kita kaya akan pengalaman mencobanya Bu. Itu yang lagi. Saya juga baru setengah tahun. Ya itu Bu Seli. Semenjak ikut PPG. Sama seperti Bu Seli. Semenjak ikut PPG, dari Jadi sana melek ya Pak dapat ya? macam-macam. Kok menarik ya, kita cobain aja. Kalau urusan nilai sama ulangan mah urusan belakang. Yang penting kita coba berbagai metode dan media yang diberikan gitu. Oh jadi anak-anak juga lebih
lebih antusias kelihatannya itu demikian. Mhm. Kalau Gitu. antusias mereka kan juga jadi tertarik sama Iya, pembelajaran kita ya Pak, mau terus sesulit apa begini, materinya ya Pak. iya, itu begitu kita cobakan. Mhm. Tentang ini Pak, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Nah ini saya masalahnya yang Mmm, saya ambil ini, guru itu belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif Pak, yang betul sesuai betul dengan betul. materi materi dengan ataupun dengan iya materi kawasan sifat khususnya sih, Iya 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 belum iya iya. optimal. Kira-kira apa tuh Pak Memang penyebabnya ya Pak? Penyebab guru itu ya, belum mengoptimalkan banyak ya Bu Seli ya, untuk kenapa Bapak Ibu guru belum mencoba model pembelajaran. Saya sendiri juga belum, tapi PKB, Ibu tahu ya PKB ya yang yang tahun tahun lalu Ibu ikut PKB di Jakarta Selatan? Apa enggak kebawa? belum Pak, saya kan Oh swasta belum Pak, ya? swasta biasanya infonya agak Oh terbelakang iya Pak. karena tahun kemarin ya, makanya. Jadi di Kementerian Agama ini ada program namanya pengembangan kompetensi berkelanjutan yang di apa ya, didanai oleh World Bank dan diatur langsung dari Kementerian Agama Pusat. Dari Kementerian Agama memberikan anggaran sebesar 30 juta untuk tiap-tiap Mhm, MGMP atau Pokja untuk membentuk sebuah kelompok kerja dan nanti diberi 30 duit untuk melakukan kegiatan MGMP intinya kan gitu ya. mmm, Nah ini sudah tahun kedua. Saya salah satu eh, instruktur nasionalnya. mhm, Instruktur nasional ini bertanggung jawab untuk memberikan pemantik atau stimulus tahun ini apa yang akan dipelajari. Kalau tahun lalu, tahun 2021 kita banyak memberikan penekanan pada pemahaman atau pendalaman materi. Jadi Bapak Ibu guru IPA diharapkan belajar lebih dalam berbagai materi yang ada di IPA. Tahun ini kita fokus pada model pembelajaran itu Bu. Jadi mmm, ada 3 model pembelajaran yang kami tekankan untuk bisa digunakan di sekolah, yaitu discovery learning, terus problem based learning, sama project based learning. Kenapa kami mengambil 3 model tersebut? Meskipun ada cooperative learning juga ada, kemudian ada lagi yang lainnya, inquiry ya gitu. mhm, Tapi 3 ini yang selaras dengan pengembangan kurikulum merdeka. Nah biasanya Bapak Ibu guru ini belum paham ya tentang model langkah-langkahnya. Discovery mhm, learning tuh awalannya harus ngapain, kemudian di tengah kegiatannya apa, di akhir kegiatannya. Discovery learning ini biasanya digunakan dalam praktikum. Nah, Bapak Ibu guru tahunya ya menyusun lembar kerja di praktikum, terus memberikan pada anak, kemudian dikumpulkan lembar praktikumnya. mmm, Kan demikian. Padahal di akhir ada presentasi di sana. Itu ya presentasi dari bagaimana dia bisa menyimpulkan sehingga kemampuan anak tidak hanya terlatih pada pemahaman materi dan penggunaan alat, tapi bagaimana dia menyampaikan. Penting loh Bu, menyampaikan apa yang dia pikirkan itu kan gitu. Dan kita Bapak Ibu guru juga harus memberikan ruang pada siswa untuk menyampaikan apa yang difikirkan si anak. Jadi nggak boleh lagi, "Jangan banyak tanya Nak, langsung kerjakan aja." Ya nggak begitu kan gitu. iya, Ini harus mulai dicoba, kita harus terbiasa Bu, gitu. Nah, itu yang discovery. Kalau problem based learning ini dari sebuah permasalahan yang bisa kita munculkan atau diambil dari anak, ini siswa diajak menyelesaikan masalah itu sesuai dengan kemampuan pemahaman yang mereka ketahui terlebih dahulu sebelum diberikan materinya.
Nah kemudian di akhir baru kita lakukan konfirmasi materi yang mau kita sampaikan sesuai dengan problemnya. Sementara kalau project based learning ini emang agak panjang ini, nggak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Misalnya dalam ujian praktek, membuat tempe misalnya, maka mereka harus merancang kegiatannya, menyusun langkah-langkah perencanaannya, menjadwalkan perencanaannya sampai akhirnya jadi sebuah produk, kemudian mempresentasikannya dan menunjukkan keunggulan-keunggulannya dibanding produk-produk sebelumnya. Itu misalnya begitu. Nah itu model-model itu yang saya kira Bapak Ibu guru ya nggak tahu gitu. Menurut pengalaman saya sih Bu gitu. Iya. Discovery learning itu langkah-langkah istilahnya tuh sintak. Seminar terakhir itu ada yang tanya, sintak itu apa sih Pak Gun? Ya wajar ya kan sintak itu kan istilah pedagogis ya. Iya. Sintak itu tahapan-tahapan Bu yang Oh, iya ngapain sih itu juga. disebut-sebut pakai sintak? Saya Bilang aja baru tahapan baru tahu juga, pembelajaran baru gitu. tahu pas PPG ini Pak Sintak Pak. Lah iya. Lah iya kan istilah sintak ini aja kan Bapak Ibu kan Iya, masih anu ya kan gitu. masih awam. Masih Pak Gun, awam itu. Pak Iya. Gun maaf ini kan saya pakai yang free nih Pak. Ini Kok waktunya nggak tinggal 4 bilang menit. sih? Tinggal Itu. 4 menit Pak, nggak apa-apa. Iya iya Apa iya. yang penting Pak saya udah coba ini apa tanya jawab wawancara ke Iya Bapak iya ini iya saya iya udah iya. Iya. bersyukur banget ada waktunya. Tadi pakai link Zoom saya aja aturan Bu Seli gitu. Oh Saya itu. ada kok. Iya nggak enak Pak. Ini. Saya Nggak yang ngundang. apa-apa. Saya udah tawarkan kepada teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ada kegiatan yang memerlukan link Zoom, boleh hubungin saya. Terakhir saya bilang Hmm. begitu. Silakan pakai, nggak ada masalah karena link Zoom ini saya Oh, bayar udah berbayar ya Pak ya? pakai eh, saya bayarnya pakai ini loh Bu. Kalau saya ada undangan sebagai MGMP, nanti Iya. saya dapat honor. Ya Hmm. sebagian saya sisihkan buat yang begini-begini Oh kan ya gitu. alhamdulillah Jadinya ya. Berkah lah ya Pak ya. namanya dikembalikan lagi kepada anu apa karena amanahnya itu loh Bu kan gitu Mungkin aja. insya Allah selesai PPG nanti saya banyak belajar dari Bapak nih, saya mau ikut kegiatan Bapak. Kan saya udah gabung di Bar grup grup yang DKI Pak. oh iya, iya. Insya Allah Bareng-bareng kemarin Bu, semuanya insya ya, Allah bareng-bareng. Iya. kemarin ada itu juga ya Pak, apa acara yang kemarin itu apa ya Pak? Saya kagak ngehen cuma Iya, sekilas aja lihat silaturahmi WA. itu JMC-nya itu. Gitu. Hmm. Itu rencananya tiap Kamis kita akan anu Kamis 2 minggu sekali kita akan ngobrol-ngobrol lah ya termasuk berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Jadi setiap 2 minggu sekali saya harus mikir nih bikin apa ya yang bisa di-share. Hmm. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi Iya, motivasi saya Bu iya. buat anu, Buat buat sharing-sharing juga berbagi kita biar sama-sama ada teman-teman. pengembangan diri juga Pak. Betul betul Terutama betul sekolah Bu, betul swasta Bu. kan infonya terbelakang terus Pak. Harus Bu, harus Bu. Justru saya yang jadi target utama saya justru Bapak Ibu guru yang ada di swasta ini kok Oh Bu ya. gitu. Insya Allah ya Pak ya. Nanti Insya mohon Allah Bu. mohon bimbingannya dan arahannya. Saya juga belum mengerti Amin, banget nih amin, amin. model-model pembelajaran. Nggak ini jadi cuma RPP cuma kopas saja Pak. Makanya nanti kita buat bareng-bareng kan memang harus sedikit-sedikit Bu, dapat 1, dapat 2, dapat ini. Kalau kita terusin kan kita jadi guru nggak 5, 6 tahun. Terus aja masa sih nggak Iya. dapat secara keseluruhan kan gitu kan. Iya ya Pak ya. Itu Bagi-bagi gitu. pengalaman juga ya Pak. Iya, amin, amin, amin. Ya Pak saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Gun. Sama-sama Insya Allah Bu bermanfaat Seli. banget buat saya. Amin, amin. Sehat-sehat ya Pak ya. Amin ya ya Dan makasih saya ya udah doain ya Pak mudah-mudahan memper lulus Pak. oh, insya Allah Bu. Pokoknya diikutin aja kan gitu ya insya Allah. Berarti online terus berarti ini ya? Online terus Pak. Insya Allah Oh sampai ya alhamdulillah. kalau sampai lulus wisuda insya Allah sih daring terus. Karena ke Oh, Makassar Pak iya. lumayan jauh. Berarti kelasnya ada di Makassar sama di Malang berarti ya? Enggak, saya dapat di Makassar aja. Di sana ada 2 kelas Pak yang dari Kemenak. Kalau dari Diknas itu sampai Oh. 10 kelas kalau Diknas. Iya biasa memang kalau itu juga. Waktu saya juga dari Diknas ada 8 kelas, di kami di Kementerian Agama 1 kelas. Gitu. Oh 1 kelas. IPA alhamdulillah ada 2 Bagus. kelas sih. Jadi Iya. buat Kalau online perbandingan. bisa 2 kelas. Mm, Ya, pokoknya yang gigih, yang rajin lah gitu aja Bu. Iya, Gitu. Kalau perlu apa-apa informasikan siapa tahu saya bisa bantu iya Bu Pak, Shelby. makasih banget Tuna sebelumnya Pak. Iya. Ya Oke, Pak oke, Gun, oke. saya Iya, stop iya, dulu iya. recordnya ya Pak. Baik, baik Bu.